pertama yaitu konsep perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok konsumen dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan, sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Tipe-tipe perilaku konsumen. Menurut Asel dalam Shimamura 2001 bahwa ada 4 tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek, yaitu yang pertama, perilaku membeli yang rumit atau complex buying behavior. Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan tinggi dalam pembelian. Perilaku ini menyingkapkan adanya perbedaan-perbedaan yang jelas di antara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan dapat mencerminkan dari pembelinya, seperti mobil, televisi, pakaian, jam tangan, komputer pribadi, dan lain-lain. Biasanya, konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan harus belajar untuk mengetahuinya, sehingga pemasar harus menyusun strategi untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut produk, kepentingannya, tentang merek perusahaan, dan atribut penting lainnya. Yang kedua, perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan atau dissonance reducing buying behavior. Perilaku membeli mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang mahal, tidak sering dilakukan, beresiko, dan membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. Pembeli seperti ini biasanya mempunyai respon terhadap harga atau yang memberikan kenyamanan. Konsumen akan memperhatikan informasi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, perilaku membeli berdasarkan kebiasaan atau habitual buying behavior. Dalam hal ini, konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan karena merek produk, tetapi karena konsumen sudah mengenal produk tersebut. Setelah membeli produk tersebut, konsumen tidak mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli produk tersebut. Perilaku ini biasanya terjadi pada produk-produk seperti gula, garam, air mineral dalam kemasan, deterjen, dan lain-lain. Pemasar dapat membuat keterlibatan antara produk dan konsumennya, misalnya dengan menciptakan produk yang melibatkan situasi atau emosi personal melalui iklan. Yang keempat, perilaku membeli yang mencari keragaman atau variety seeking buying behavior. Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi, merek dalam perilaku ini bukan merupakan suatu yang mutlak. Sebagai market leader, pemasar dapat melakukan strategi seperti menjaga agar jangan sampai kehabisan stok, atau dengan promosi-promosi yang dapat mengingatkan konsumen akan produknya. Perilaku pembeli yang mencari keragaman biasanya terjadi pada produk-produk yang sering dibeli, harganya murah, dan konsumen sering mencoba merek-merek baru. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Jadi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu, menurut Prabu Anwar menyebut ada 2 kekuatan besar yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kekuatan sosial budaya dan juga kekuatan psikologis. Jadi untuk yang kekuatan sosial budaya itu dibagi menjadi 4, sedangkan yang kekuatan psikologis itu dibagi menjadi 3. Langsung saja untuk yang pertama itu kekuatan sosial budaya. Terdiri dari 1, faktor budaya. Jadi perilaku manusia itu sangat ditentukan oleh budaya dan yang melingkupinya, dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan situasi dari masyarakat. Nah, perusahaan dituntut untuk mengerti akan implikasi dari kebudayaan di mana perusahaan itu beroperasi dalam melakukan penentuan produk, harga, promosi, pembungkusan, dan juga merek. Yang semuanya itu harus dipilih dan dirancang secara cermat dengan tujuan untuk menjadikan barang tersebut diterima oleh kebudayaan dari konsumennya. Selanjutnya itu yang kedua, faktor kelas sosial.
Jadi faktor kelas sosial diartikan sebagai suatu produk yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan yang seimbang dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada faktor kelompok anutan. Nah, kelompok anutan ini dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Kelompok ini bisa terdiri dari kumpulan keluarga, kelompok grup, atau organisasi tertentu. Nah, penting itu bagi perusahaan untuk melakukan identifikasi pengaruh-pengaruh kelompok anutan terhadap penggunaan produk dan juga merek yang sesuai dengan aspirasi kelompok anutan tersebut dalam proses pengambilan keputusan membeli. Selanjutnya yang keempat itu ada faktor keluarga. Nah, keluarga di sini itu diartikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya itu sangat mempengaruhi dan menentukan pengambilan keputusan membeli. Sebagai bentuk keluarga terkecil itu terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Sedangkan keluarga besar bisa bertambah dengan kakek, nenek, serta keturunan-keturunannya. Selanjutnya untuk yang kedua itu tadi ada kekuatan faktor psikologis yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor sikap dan juga keyakinan. Sikap di sini itu dimaksudkan sebagai suatu penilaian dari aspek kognitif seorang terhadap suka atau tidak suka, serta sentuhan emosional yang tindakannya cenderung ke arah berbagai aktivitas. Nah, sikap itu akan mempengaruhi keyakinan dan juga sebaliknya, keyakinan akan mempengaruhi sikap. Selanjutnya yang kedua ada faktor kepribadian. Kepribadian itu dapat diartikan sebagai bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri seseorang yang sangat menentukan perilakunya. Dengan demikian, kepribadian konsumen ini akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan dalam melakukan keputusan pembelian. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada faktor pengalaman belajar. Jadi belajar itu dimaksudkan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang terjadi karena adanya sebab akibat dari pengalaman. Seorang itu akan cenderung untuk membeli produk tertentu setiap kali dia itu mendapatkan pengalaman yang baik gitu dari perusahaannya, termasuk pelayanan atau produk yang berkualitas. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari faktor pengalaman belajar. Jika nanti dia mendapatkan suatu produk yang tidak diinginkan, maka dia akan belajar, dia tidak akan membeli pada perusahaan tersebut lagi. Itu yang termaksud dari faktor pengalaman belajar. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Oke, materi selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan konsumen. Keputusan pembelian merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Proses ini dimulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah, yaitu perbedaan antara kondisi saat ini dan yang diinginkan. Pengalaman masa lalu berperan penting dalam membantu konsumen untuk memilih produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Keputusan pembelian adalah tahap akhir dalam proses ini, di mana konsumen benar-benar melakukan pembelian. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian merupakan pendekatan pemecahan masalah yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor dan mempertimbangkan untuk memenuhi keinginan kebutuhan konsumennya. Dengan demikian, seorang konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terdapat beberapa tahapan. Ya, pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian, dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Yang pertama tadi ada pengenalan masalah. Perjalanan seorang konsumen dalam membeli sesuatu itu dimulai dari kesadaran akan kebutuhan atau masalah yang muncul.
baik dari dalam diri sendiri seperti rasa lapar maupun dari luar seperti iklan yang menarik perhatian. Setelah itu, konsumen akan aktif mencari informasi dan membandingkan berbagai pilihan produk atau merek untuk menentukan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik kebutuhan yang sudah direncanakan maupun yang secara tiba-tiba muncul. Yang kedua, ada pencarian informasi. Setelah kebutuhan konsumen terpicu, mereka secara alami akan mencari informasi lebih lanjut untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Proses pencarian ini bisa beragam, mulai dari yang pasif seperti membaca iklan di media cetak, hingga yang aktif seperti mengunjungi toko fisik untuk membandingkan produk dan harga. Selain itu, konsumen juga seringkali mengandalkan sumber informasi dari orang-orang terdekat seperti teman atau keluarga, atau bahkan mencari informasi atau ulasan dari kelompok konsumen di internet. Dalam era digital ini, pencarian informasi oleh konsumen itu semakin dimudahkan dengan adanya internet. Mereka dapat dengan cepat membandingkan spesifikasi dan harga produk dari berbagai sumber, serta membaca ulasan dari pengguna lain. Selain itu, tren terbaru seperti pengguna media sosial atau influencer juga menjadi sumber informasi yang penting bagi konsumen. Pengalaman langsung seperti mencoba produk di toko atau mengikuti pameran juga tetap menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga, ada alternatif evaluasi atau evaluasi alternatif. Setelah konsumen mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, mereka memasuki tahap evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia, terus membandingkan fitur, harga, dan manfaat dari masing-masing alternatif. Evaluasi ini dipengaruhi oleh keyakinan dan sikap konsumen terhadap produk atau merek tertentu, serta tujuan pembelian mereka. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menyederhanakan pilihan dan mengidentifikasi alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Setelah melalui serangkaian tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif, konsumen akhirnya tiba pada momen krusial. Dalam keputusan ini itu tidak hanya sekedar iya atau tidak, tetapi juga mencakup serangkaian sub keputusan yang lebih rinci seperti merek, pemasok, kuantitas, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Kompleksitas keputusan ini sangat bervariasi tergantung pada jenis produk yang dibeli. Untuk produk sehari-hari seperti gula, keputusan mungkin sederhana dan cepat. Namun untuk produk yang nilainya lebih tinggi, konsumen akan mempertimbangkan setiap aspek yang lebih hati-hati lagi. Keputusan pembelian adalah puncak dari proses yang panjang dan kepuasan konsumen pada tahap ini akan menentukan apakah mereka akan melakukan pembelian ulang di masa depan atau tidak. Oleh karena itu, penting bagi pemasar untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan memastikan bahwa pengalaman pembelian mereka itu positif. Yang terakhir, ada perilaku pasca pembelian. Penting bagi pemasar untuk memahami dan memperhatikan konsumen setelah pembelian, karena kepuasan atau ketidakpuasan mereka akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian di masa depan serta citra produk di mata konsumen lain. Ketidakpuasan dapat timbul akibat harga dianggap terlalu mahal atau produk yang tidak sesuai harapan, yang dipicu oleh perbandingan dengan produk lain atau informasi tentang keunggulan produk pesaing. Sehingga perilaku pasca pembelian ini menjadi tahap krusial dalam siklus pembelian keputusan konsumen yang terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, konsumen produk, dan perilaku pasca pembelian. Pentingnya studi perilaku konsumen.
Studi perilaku konsumen sangat penting dalam dunia pemasaran karena dapat membantu sebuah perusahaan memahami bagaimana konsumen dalam memilih, membeli, dan juga menggunakan sebuah produk. Nah, dengan memahami perilaku ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan juga dapat menarik minat konsumen. Nah, selain itu, pemahaman tentang perilaku konsumen memungkinkan sebuah perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan juga preferensi pasar, serta menciptakan inovasi produk yang lebih relevan. Proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengenalan masalah hingga perilaku pasca pembelian. Nah, dengan memahami setiap tahapan ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, studi perilaku konsumen tidak hanya berdampak pada strategi pemasaran, tetapi juga pada keberhasilan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.